Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Jumat 29 November 2024, yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Gabe dialu sisi Simon Petrus maibana, tungtui sema hamil awali Tuhan, dihodo hata hanguluan si saleleng-leleng na. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada seorang jurnalis Amerika bernama William Shaffer menuliskan dalam kolom di surat kabar tentang pra pemilu yang melontarkan pertanyaan, apa yang Anda lakukan jika calon pemimpin yang Anda dukung menduduki jabatan yang tidak Anda sukai? Atau sebaliknya, apa yang Anda lakukan jika kandidat yang tidak Anda dukung menduduki suatu posisi yang Anda sukai? Dia memberikan 3 pilihan. Yang pertama, mengganti calon. Yang kedua, tetap pada pilihan. Yang pertama dengan menyematkan tulisan tak ada orang yang sempurna. Atau yang ketiga, memilih untuk tidak memilih sama sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa hubungannya kah tentang tulisan tersebut? Firman kita pada hari ini, seorang penafsir bernama William Barclay menyebut bahwa dalam firman ini ada banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka membenci Dia, dan kebenciannya itu ternyata kelak akan memuncak sampai kepada peristiwa di kayu salib. Oleh karena itu, ada 2 sikap yang kita lihat dalam firman ini. Ada penolakan, menolak mengikut Yesus. Yang tadinya mereka mengikuti Yesus oleh karena banyaknya tanda, tetapi mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena pada awalnya beranggapan bahwa akan memperoleh sesuatu dari Tuhan Yesus, yaitu sesuatu yang sesuai menurut ukuran mereka. Ternyata hal itu keliru, tetapi justru malah menghadapi berbagai risiko yang berat. Dan yang kedua, sikap kemantapan diri. Sikap ini ada dalam diri Rasul Petrus ketika dia melihat kenyataan bahwa ada banyak orang yang meninggalkan Yesus, tetapi dia tidak mau ikut-ikutan. Dia tetap bertahan kepada pendiriannya dan mengatakan, ketika Yesus bertanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Itulah keyakinan iman Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, apa yang dapat kita lihat melalui peristiwa ini? Benar, mungkin ada banyak resiko berat, tantangan yang kita alami ketika kita mengikut Yesus. Dan di sana kita dituntut memikul salib dengan setia. Tetapi terkadang kita merasa lemah, tidak sanggup, tidak berdaya, tidak mampu, atau sudah merasa penat, jenuh, dan lelah. Karena pergumulan selalu bertumpuk, bertubi-tubi datang. Dan kita merasa bahwa hanya pergumulan saja, hidup ini benar-benar pahit. Sehingga ada banyak orang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Atau menggantikan posisi Yesus dalam kehidupannya dengan Allah-Allah lain. Atau bahkan menjadi seorang yang menyaksikan bahwa dia tidak percaya bahwa ada Tuhan Allah, atau sebagai orang yang mengakui tidak ada Yesus Kristus yang disebut Allah yang penuh kasih. Melalui firman ini,
Sama seperti apa yang disaksikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Apakah kamu menyembah Allah di pinggir sungai? Atau Tuhan Allah yang sudah memelihara kehidupanmu sejak dari zaman nenek moyangmu? Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan menyembah Dia. Yosua membuat satu komitmen yang luar biasa. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun pilihan bangsanya, tapi dia tetap memuji, memuliakan Tuhan Allah Yahweh. Sama seperti yang dikatakan Petrus, kepada siapa aku akan pergi? Hanya kepadamu ada perkataan hidup yang kekal. Dia tidak menemukan sosok yang dapat memberikan kehidupan yang kekal. Tidak ada sosok yang kudus dari Allah selain Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ungkapan memantapkan diri untuk setia walau apapun yang terjadi. Dan betapa banyak pun orang yang meninggalkan Yesus, namun dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Mari, melalui firman ini, iman yang kita nyatakan dalam kehidupan ini adalah tetap pikul salib, ikut Yesus walau apapun yang terjadi. Karena kehidupan kekal dan kekudusan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan, menyapa iman kami bahwa kami harus bertahan mengikut Engkau, dan hanya Engkau saja Tuhan yang selalu memelihara dan menunjukkan kasih kepada kami sehingga kami boleh bertahan dalam lika-liku kehidupan di dunia ini. Bahkan kehidupan yang kekal Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Itu adalah kasih-Mu yang nyata dan kasih yang benar-benar tulus dan ikhlas. Kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Dan mampukan kami, kuatkan kami dalam gelombang hidup ini untuk tetap memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai.